Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat datang di acara live session pembiayaan kendaraan syariah BSI Auto Show 2021. Persembahan dari Bank Syariah Indonesia dan Mandiri Utama Finance. Wah, alhamdulillah senang sekali rasanya saya Indah Sundari dapat menemani Bapak Ibu semua dalam live session kali ini nih. Sebelum kita mulai nih Bapak Ibu, saya mau nyapa dulu Bapak Ibu semua nih yang sudah tergabung di dalam Zoom. Halo, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Gimana nih keadaannya? Wah, udah rame banget ya. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Oh, udah rame banget, ada yang on cam juga nih. Boleh dong disapa dulu, dadah-dadah dulu Bapak Ibu semuanya. Wah, seneng banget, rame banget ya. Semoga sesi kali ini bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semua. Nah, nggak lupa saya juga mau menyapa Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam Instagram Live @mandiriutamafinance dan @move_syariah serta live streaming di YouTube Bank Syariah Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya, sudah hadir dalam sesi hari ini dan semoga sesi sore ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian semuanya. Nah, Bapak Ibu, Indah mau menginformasikan juga nih bahwa di akhir sesi kita akan mengadakan kuis yang bisa diikuti oleh para penonton dari live session kali ini. Bagi para penonton nih, yang memang sudah bisa menjawab pertanyaan nanti dengan benar dan juga bagi para penonton yang beruntung akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 untuk masing-masing 3 orang pemenang. Wah, luar biasa ya. Makanya stay tune terus nih Bapak Ibu sampai akhir. Karena siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang beruntung. Nih, kalau udah ngomongin masalah uang nih, masalah kuis, berhadiah, siapa sih yang nggak semangat? Saya aja semangat nih Bapak Ibu, tapi kan sayangnya saya nggak mungkin ikutan kan ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau ikutan, ada syarat-syaratnya nih. Saya bacain dulu ya, persyaratannya apa sih supaya Bapak Ibu bisa ikutan kuis ini. Yang pertama, kuis ini tidak berlaku untuk karyawan Bank Syariah Indonesia dan juga karyawan Mandiri Utama Finance. Jadi buat Bapak Ibu yang berasal atau menjadi karyawan dari Bank Syariah Indonesia dan juga Mandiri Utama Finance, mohon maaf nih belum bisa ikutan kuisnya. Kita kasih kesempatan untuk para kita kasih kesempatan untuk para nasabah dan juga penonton yang lain ya. Wah, ini saya saking excitednya sampai belibet nih Bapak Ibu ngomongnya. Lalu persyaratan yang kedua, peserta ini juga harus wajib nih ya, hukumnya wajib memfollow Instagram @mandiriutamafinance, @move_syariah, dan @live_with_bsi. Jadi buat Bapak Ibu yang belum follow Instagramnya, yuk buruan di follow sekarang supaya nanti ikutan kuisnya bisa jadi lebih gampang. Nah, selain itu, karena permainan kuisnya ini juga akan dilakukan di Kahoot, jadi pastikan Bapak Ibu untuk menyiapkan device-nya supaya kita bisa main bareng-bareng nih Bapak Ibu. Karena siapa tahu Bapak Ibu yang beruntung untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp150.000 untuk masing-masing 3 orang pemenang. Nah, disimpan dulu excitement-nya karena itu baru permulaan nih Bapak Ibu untuk apa yang akan Bapak Ibu dapatkan dalam acara hari ini. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya tidak sendirian. Ada 3 narasumber yang luar biasa, yang hebat-hebat banget di bidangnya masing-masing yang menemani saya dan sudah bergabung di studio. Mari kita sapa terlebih dahulu untuk para narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Diandra Gautama selaku otomotif entusias. Halo Mbak Diandra, apa kabar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman nasabah dan calon nasabah BSI, apa kabar semuanya? Masya Allah, Mbak Diandra semoga sehat selalu ya Mbak ya. Gimana Mbak, semangat Mbak untuk melakukan live session hari ini? Insya Allah, semangat. Insya Allah. Oke, berlanjut nih, mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa melihat ya Mbak Diandra ini diapit oleh 2 bapak-bapak ganteng nih. Nah, kira-kira siapa sih 2 bapak-bapak ini? Yang pertama ada Bapak Wawan Setiawan selaku Senior Executive Vice President dari Bank Syariah Indonesia. Halo Bapak, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya teman-teman. Waalaikumsalam, amin. Sehat-sehat juga ya Pak untuk Bapak.
Oke, dan yang selanjutnya nih, Bapak yang nggak kalah ganteng dari Pak Wawan. Kita ada Bapak Ruli Setiawan selaku Direktur dari Mandiri Utama Finance. Selamat sore, Bapak. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasabah BSI seluruh Indonesia. Salam sehat. Salam sehat, penting banget tuh bener Pak. Salam sehat untuk seluruh nasabah yang saat ini sedang mengadakan live session kita. Nah, ini udah ada narasumber yang luar biasa nih di studio, 3 orang-orang hebat di bidangnya masing-masing. Udah nggak sabar banget pastinya nih, saya ingin ngajak ngobrol antara Mbak Diandra, Pak Wawan, dan juga Pak Ruli. Tapi mari kita mulai dengan Mbak Diandra terlebih dahulu. Nih nggak apa-apa ya Bapak-Bapak, kita mulai dengan ladies first terlebih dahulu ya Pak. Kita mulai dari Mbak Diandra dulu nih. Ini yang bikin saya penasaran banget, Mbak Diandra sebagai seorang wanita muslim berhijab yang jadi inspirasi untuk para muslimah berhijab di luar sana nih pastinya. Mbak, sebagai seorang otomotif entusias yang juga dikenal sebagai pembalap mobil perempuan yang pernah berlaga di ajang Indonesia Sentul Series of Motorsport kelas 3200 cc beberapa saat lalu, yang tentunya pasti udah nggak asing ya di telinga Bapak Ibu sekalian. Saya penasaran nih Mbak, sebagai otomotif entusias, emang apa aja sih Mbak pertimbangannya Mbak Diandra dalam memilih kendaraan nih Mbak? Pertimbangan saya ya dalam memilih kendaraan sebenarnya sih sama aja sih sama semua orang-orang ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan. Sesuai kebutuhan, dan kebutuhan itu dilihat dari situasi dan kondisi kita pada saat itu. Seperti kayak saya dulu sebelum menikah, pastinya saya single, pastinya akan memilih kendaraan itu berbeda ketika saya sudah married, punya anak gitu ya. Mungkin dulunya saya akan milih sedan atau mobil yang lebih kompak seperti city car. Tapi ketika menikah malah udah saatnya ganti nih, kayaknya mungkin SUV atau MPV gitu, bahkan mungkin minibus gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Dan setelah itu kita juga lebih detail lagi. Mungkin setelah milih SUV atau sedan gitu ya, mungkin akan lebih detail lagi seperti belinya di mana, kemudian detail warnanya seperti apa, sampai bahkan juga bagaimana cara bayarnya. Apakah akan cash atau mungkin akan mengikuti pembiayaan gitu. Kalau saya pribadi sih maunya pembiayaan yang syariah ya. Gitu. Oke, jadi memang kalau kita bicara soal pertimbangan dilihat juga ya Mbak, tadinya kalau masih single pertimbangan kendaraannya seperti apa, lalu kalau sudah menikah seperti apa. Jadi memang waktu ke waktu tuh ada pertimbangan tersendiri gitu ya Mbak Diandra ya. Betul, makanya kenapa tiap karakteristik mobil beda-beda sesuai kebutuhan. Bener banget nih Mbak. Nah kalau bicara kebutuhan nih Mbak, tadi kan Mbak Diandra sudah sedikit menyampaikan biasanya akan mempertimbangkan mobil sesuai kebutuhan. Kira-kira untuk durasi pemakaian mobil nih biasanya Mbak Diandra berapa lama sih Mbak? Apakah memang sesuai kebutuhan atau ada waktu-waktu tertentu, atau nih Mbak nih kalau misalnya nih Mbak nemu mobil yang lagi tren atau yang lagi hits gitu. Nah itu gimana tuh Mbak? Kira-kira apakah Mbak Diandra akan ganti atau gimana kira-kira Mbak? Wah, pengennya sih langsung ganti ya. Pengen langsung ganti ya Mbak ya? Wah, kalau punya uang lebih sih pastinya mau ganti. Cuma tadi kembali lagi ke skema pemikiran yang 3 tahun ganti atau 5 tahun ganti, itu zaman dulu memang ada pemikiran seperti itu. Kenapa ada pemikiran seperti itu? Karena konsepnya itu mobil dibeli 5 tahun ganti karena 5 tahun itu kondisi mobil masih baik. Lebih dari itu mungkin ada mulai kenapa-kenapa gitu ya, ada mulai yang perlu diperbaiki, makanya itu kenapa orang ganti 5 tahun sekali. Kemudian harga jualnya yang dipikirkan oleh orang. Cuma makin kesini orang tuh udah mulai meninggalkan itu karena ada beberapa faktor yang sekarang di era yang digital dan serba dinamis ya seperti sekarang ini. Yang pertama, kebutuhan kita akan membeli mobil itu semakin dinamis dengan pergerakan kita yang juga mobile gitu. Jadi sifat manusia ya yang dinamis itu membuat lifestyle kita mengikuti ke arah situ. Kemudian juga bukan hanya mobilnya, bukan hanya orangnya aja, tapi mobilnya juga. Mobilnya mungkin kalau zaman dulu fitur-fitur itu berganti, untuk ngedevelopnya butuh beberapa tahun gitu, bahkan mungkin sampai puluhan tahun gitu ya baru ada fitur baru. Tapi kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi, itu semua langsung bisa berubah dalam waktu 1 tahun. 1 tahun udah ada facelift, udah ada tambahan fitur-fitur baru gitu. Jadi udah beda lagi tuh skema pemikiran yang 5 tahun sekali. Sekarang mungkin orang akan beli mobil karena 2 faktor tadi, ditambah lagi dengan adanya status sosial. Sekarang orang-orang pasti mikir, wah temen gue udah ganti mobil nih, ini saatnya juga nih gitu. Karena gengsi gitu ya, status sosial yang tinggi. Bahkan dengan adanya status sosial ini juga status ekonominya atau finansialnya sendiri itu dilupakan, itu menjadi faktor terakhir gitu. Nah makanya kenapa penting banget
ada bantuan dari pembiayaan gitu ya, yang kita omongin tadi lagi juga. Kalau saya bisa pilih sih, saya akan memilih pembiayaan syariah gitu. Oke, nah emang ya Mbak ya, kita kalau bicara terkait dengan durasi pemakaian mobil itu kan pasti tiap orang beda-beda. Dan tadi menarik banget tuh yang Mbak Diandra bahas. Gaya hidup, gengsi, dan berbagai kemajuan teknologi kadang bikin kita greget tuh kayaknya pengen cepet-cepet deh gitu ganti gitu ya Mbak ya. Tapi tadi Mbak Diandra sempat mention juga nih, sempat nge-highlight juga tentang pembiayaannya Mbak, pembiayaan otomotifnya. Nah, kira-kira apa sih pertimbangan yang Mbak Diandra lakukan nih untuk bisa memilih perusahaan pembiayaan otomotifnya Mbak? Pertimbangannya apa aja coba Mbak Diandra? Boleh di-share Mbak ke Bapak Ibu sekalian yang hadir? Pertimbangannya ya, oke, zaman sekarang seperti yang tadi saya bilang, pasti orang status sosialnya itu tinggi, jadi semakin tergesa-gesa, bukan tergesa-gesa ya, apa ya, kebutuhannya tuh semakin tinggi untuk beli mobil, tapi mungkin dananya itu tidak semuanya mau disalurkan ke situ gitu. Makanya kenapa banyak yang butuh pembiayaan mobil, pembiayaan untuk otomotif. Nah, kalau saya pribadi, saya akan milih pembiayaan yang syariah karena udah pasti insya Allah berkah dan jelas bebas riba gitu ya. Dan pastinya selain itu juga maunya pembiayaan syariah ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, karena itu penting sekali. Jangan sampai kita asal-asalan juga gitu. Ternyata ujung-ujungnya akadnya di awal syariah tapi ujung-ujungnya kita malah menderita. Jangan sampai seperti itu gitu. Kemudian juga simulasi pembiayaannya itu harus jelas dari awal, seperti angsuran, berapa yang harus kita keluarkan per bulan, segala macam. Itu harus jelas di awal karena itu pula yang membedakan konvensional dengan syariah. Jadi itu harus kita pastikan dari awal gitu. Kemudian juga diberikan kemudahan secara transaksi maupun juga layanan customer service-nya. Itu sangat penting gitu ya, karena setelah itu juga after sales harus sangat penting gitu ya bagi kita yang mau beli mobil. Dan ini yang nggak kalah penting juga, koleksi kendaraan, karena semakin banyak variasi, kita semakin banyak juga pilihan yang akan kita sesuaikan dengan karakter kita sendiri gitu. Kemudian akan menjadi nilai plus juga kalau misalnya pembiayaan syariah ini juga punya bonus-bonus atau benefit lain buat kita, seperti misalnya angsurannya diringankan, kemudian juga ada bonus asuransi syariah gitu misalnya. Masya Allah ya kalau ada seperti itu, dan bonus-bonus lainnya gitu kurang lebih. Wah, Masya Allah ya. Nah, Bapak Ibu nih perlu banget loh tadi dicatat pertimbangan dari Mbak Diandra. Selain kemudahan akses, lalu juga Mbak Diandra memilih yang memang basicnya syariah, karena insya Allah berkah ya Bapak Ibu. Dicatat karena siapa tahu bisa jadi pertimbangan untuk Bapak Ibu semua juga nih. Oke Mbak Diandra, kita tahan dulu sebentar ngobrol-ngobrolnya. Tadi kita udah ngobrol nih terkait dengan apa sih pertimbangan dalam pemilihan mobil, lalu durasi pemakaiannya, sampai kira-kira apa sih pertimbangan dalam memilih perusahaan memodalannya. Nah, kali ini kita akan cari tahu nih Bapak Ibu, kira-kira pembelian mobil berbasis syariah itu seperti apa sih? Lalu apa saja kolaborasi yang sedang dilaksanakan antara BSI dan Mandiri Utama Finance Unit Usaha Syariah? Nah, kita selanjutnya ada Bapak Wawan selaku Senior Executive Vice President Bank Syariah Indonesia, dan juga Bapak Ruli Setiawan selaku Direktur Mandiri Utama Finance. Saya mau nanya dulu nih sebelumnya ke Bapak Wawan nih ya Pak. Coba Pak, kira-kira apa aja sih Pak keunggulan dari pembiayaan otomotif syariah yang ditawarkan untuk nasabah BSI semua nih Pak? Baik, makasih Indah. Jadi memang untuk informasi ya, sebelum saya jawab pertamanya Indah, memang kita ini di Bank Syariah Indonesia saat ini punya nasabah kurang lebih 15 juta ya, karena kita baru merger di awal Februari yang lalu dari BRI Syariah, kemudian BNI Syariah dan BSM. Dan dari 15 juta itu alhamdulillah kurang lebih 300 ribunya adalah nasabah payroll. Dan dari nasabah payroll itu tentunya kan punya banyak kebutuhan ya, baik itu kebutuhan dari rumah, termasuk juga di dalamnya juga kendaraan. Dan memang yang berbeda antara bank syariah dan di bank konven adalah dari sisi angsurannya Indah. Nah, karena kita punya akad biasanya untuk pembiayaan mobilnya adalah akadnya murabahah. Akad murabahah ini digunakan untuk transaksi-transaksi jual beli seperti rumah maupun mobil. Nah, keunggulan dari transaksi murabahah ini adalah dari sisi pricingnya gitu ya, karena kalau kita jual beli tentunya namanya pricing kan nggak boleh berubah-ubah ya, tentunya harus sama, dan besaran pricing ini berbeda-beda
tergantung dari tenor yang dipilih nasabah gitu ya. Semakin pendek tenornya, pricingnya makin murah. Semakin panjang tenornya, pricingnya makin tinggi gitu. Tapi yang pasti buat nasabah ada kepastian di situ gitu ya. Misalnya gitu, nasabah beli mobil harga 300 juta gitu ya. Mau angsur kurang lebih 3 tahun. Nah 3 tahun itu misalnya kemudian bank membeli mobil itu dari dealer seharga 300 juta, kemudian jual ke nasabahnya misalnya harganya ditambah margin misalnya gitu ya 30 juta untuk 3 tahun. Nah 300 tambah 30 juta itu kan jadi 330 juta dibagi 3 tahun. Nah itu akan fix terus sampai dengan nanti lunas gitu. Artinya apapun yang terjadi di luar sana, baik itu nanti bunga naik atau bunga turun gitu, ada kebijakan pemerintah apapun, yang namanya angsuran akan tetap sama gitu. Itu yang pertama yang bisa didapatkan dari nasabah. Jadi ada kepastian. Ya, jadi selama 3 tahun ke depan cash flow-nya, financial planning-nya itu bisa jalan dengan baik gitu ya. Nah, lalu yang kedua ya, keunggulan yang bisa kita kasih ke nasabah-nasabah BSI adalah karena ini nasabah yang udah kita kenal, kita udah udah ngerti lah nasabah kita itu seperti apa. Ini nggak perlu disurvei. Beda dengan multi finance lainnya, kita nggak ada survei karena kita udah kenal nasabah kita. Mereka udah transaksi di kita ngerti transaksi mereka seperti apa, dan kita percayalah dengan nasabah kita. Makanya kita nggak nganakan survei di situ. Nah, lain-lainnya juga dari sisi biaya kita juga relatif kompetitif, murah, dan yang berbeda satu lagi adalah kita kerjasama dengan salah satu multi finance terbesar di Indonesia, yaitu Mandiri Utama Finance. Nah, alhamdulillahnya Mandiri Utama Finance ini udah punya unit usaha syariah. Jadi kita bisa bekerja sama. Nah, ini yang membedakan kita dengan bank-bank konven lainnya. Karena kita dari bank syariah ini nggak bisa kerjasama joint financing dengan multi finance yang konven. Harus cari multi finance yang punya unit usaha syariah. Nah, alhamdulillahnya Mandiri Utama Finance punya unit usaha syariah. Jadi kita bisa kerja sama-sama. Jadi kita bisa leverage sama-sama, kita punya kelebihan. BSI punya cabang yang banyak. Kita punya 1.200 cabang. Kita punya nasabah 15 juta. Teman-teman dari Move Syariah punya kurang lebih 13.000 rekanan dealer. Nah, dua kekuatan ini yang bisa kita kerjasamakan sehingga nasabah bisa merasakan kelebihan-kelebihan yang ada di kedua perusahaan ini. Wah, mantap sekali Bapak. Tadi saya nangkep nih Pak ya, bahwa ada kepastian nih, siapa sih gitu ya manusia yang nggak butuh kepastian. Kayaknya Bapak Ibu semua di sini pasti butuh kepastian ya. Kalau misalnya udah ada kepastian, kita juga lebih gampang nih ya Pak ya, jadinya ngatur cash flow kita udah tahu nih biaya pengeluaran kita setiap bulan itu berapa, yang bisa kita bayarkan berapa. Jadi kan pastinya Bapak Ibu di rumah nih jadi lebih tenang gitu, bisa menggambarkan kira-kira uang simpanan saya berapa, uang yang harus saya keluarkan berapa. Itu penting banget tuh Bapak Ibu ya untuk kita dapatkan. Nah, sebelum kita lanjut nih bertanya kepada Pak Ruli, saya mau ngasih tahu juga kepada Bapak Ibu semua bahwa seperti yang kita ketahui, Bank Syariah Indonesia ini dan juga Mandiri Utama Finance unit usaha syariah saat ini kan sedang Maksud saya saat ini kan sedang berkolaborasi menyelenggarakan BSI Auto Show 2021, sebuah pameran otomotif berbasis syariah yang dilaksanakan secara offline maupun online, yang sudah berlangsung nih online-nya dari 15 November kemarin sampai dengan 28 November 2021. Nah, secara online-nya BSI Auto Show ini hadir melalui website bsiauto.move.co.id. Sementara event BSI Auto Show yang hadir secara offline berupa gathering nasabah yang diselenggarakan khusus untuk nasabah di area Jabodetabek tanggal 15 sampai 21 November 2021. Serta diselenggarakan juga exhibition offline event di Gandaria City Mall pada tanggal 22 sampai 28 November 2021. Wow, padat banget kegiatannya tapi pastinya bermanfaat nih ya. Udah dicatat belum Bapak Ibu tanggal-tanggal pentingnya nih? Jangan sampai kelewatan nih ya Bapak Ibu semua. Nah, pastinya ini kan kolaborasi yang tentu sangat luar biasa, dan yuk kita ngobrol lebih jauh Bapak Ibu. Kali ini ada Pak Ruli. Nah, Pak Ruli, saya mau nanya nih Pak, kenapa sih Pak Move bersama dengan BSI ini menyelenggarakan BSI Auto Show di akhir tahun ini Pak? Oke, terima kasih Indah ya. Mungkin yang pertama saya jawab ya, ini sebetulnya momentum yang pas. Momentum yang pas kenapa ya? Karena kita melihat ya, masyarakat Indonesia itu dengan menurunnya level dari PPKM ya, dan termasuk juga mungkin ada keinginan karena kita sudah merasakan pandemi hampir 2 tahun ya. Kayaknya akhir tahun ini semua orang memang kayaknya
sama-sama ya bebarengan di luar udah terlihat animo untuk mengejar ekonomi yang tertinggal. Mungkin selama 2 tahun memang tertinggal ya. Ini adalah saatnya recovery ekonomi, dan kalau misalnya ngomongin ekonomi kayaknya nggak jauh-jauh dari kendaraan bermotor. Nah gitu kan gitu. Jadi yang kami ingin kejar ya dengan kolaborasi BSI dan MUF Syariah ini, itu adalah kita ingin menjadi yang terdepan ya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan kendaraan masyarakat yang cenderung meningkat akhir tahun ini. Saya melihat beberapa berita ya, kemudian juga statistik juga, ternyata sektor yang meningkat lebih dulu ya, recovery lebih dulu adalah sektor transportasi dan logistik. Jadi artinya ini juga memang nggak lepas dari kendaraan bermotor. Nih kami ingin memberikan solusi dengan BSI Auto Show ini adalah satu event hibrid ya, karena kita juga merasakan ternyata kalau virtual terus ya, itu juga nggak seru. Makanya kita lakukan hibrid. Tadi Mbak Indah udah ceritakan, ada online-nya ya, ada offline-nya, bahkan offline-nya kita adakan 2 kali. Offline-nya gathering nasabah BSI ya. Kemudian juga ada pameran yang kita lakukan di Gandaria City Jakarta ya. Nah, kemudian juga mungkin yang kita ingin share bahwa ternyata banyak juga kendaraan baru yang di-launching oleh berbagai ATPM ya, dari merek kendaraan ternama ya. Sehingga ini adalah momen yang pas BSI Auto Show memfasilitasi nasabah untuk dapat mengakses produk-produk terbaru tersebut ya, dengan tentu saja dengan penawaran spesial. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan juga, kami ingin mendukung aktivitas dan mobilitas yang semakin meningkat dari masyarakat Indonesia. Tentu saja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ya, peningkatan juga recovery dari UMKM-nya kita ya. Seiring dengan kondisi pandemi di Indonesia yang kita mungkin berdoa sama-sama bismillah semoga semakin membaik gitu kan. Nah, pastinya juga tetap ya, walaupun mungkin kita lakukan event seperti ini, aktivitas masyarakat juga makin meningkat, harus tetap dengan protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah. Gitu Mbak Indah, mudah-mudahan menjawab. Oke baik, Bapak saya turut aminkan juga nih ya Pak ya. Semoga memang pandemi bisa segera berakhir, dan memang tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa ini momennya pas nih Pak ya. Momennya pas untuk bisa kita coba yuk bangkit lagi gitu, dan ternyata memang bisa dilihat bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan otomotif mulai meningkat lagi nih ya Pak ya. Oke, nah kalau kita bicara tentang mobil, motor atau kendaraan, pasti kan nggak lepas dari proses mengajukan pembiayaan nih. Nah Pak Wawan, kira-kira penawaran atau kemudahan apa sih yang bisa ditawarkan dari BSI Auto untuk nasabah dalam mengajukan pembiayaan nih Pak? Baik, makasih ya Mbak Indah. Jadi memang kami sadar ya, dari tadi saya cerita BSI punya 15 juta customer, ada 300.000 diantaranya adalah nasabah payroll. Dan kalau kita zoom in lebih dalam lagi, memang kebanyakan nasabah dari BSI ini sekarang adalah kaum milenial atau generasi milenial. Dan kita sama-sama tahu generasi milenial ini adalah generasi yang tech savvy ya, mereka digital savvy. Jadi buat informasi teman-teman ya yang hadir, bahwa kita di BSI ini fokus di digital, baik digital banking maupun digital transaction. Nah, untuk informasi saja, saat ini kebanyakan transaksi kita sekarang bukan ada di cabang, justru lebih banyak transaksi kita ada di electronic channel kita. Nah, kita sadar untuk nasabah-nasabah pembiayaan juga kita ingin nasabah-nasabah milenial kita juga merasakan customer experience yang sama. Maka dari itu kita sudah siapkan ya laman atau landing page namanya bsiauto.move.co.id. Jadi buat customer, buat teman-teman yang ingin tahu lebih dalam mengenai pembiayaan syariah bisa masuk ke dalam laman ini ya. Jadi kita udah siapkan juga ada QR code. Jadi teman-teman bisa scan lewat QR code itu untuk masuk ke laman bsi.move.co.id. Nah, di situ apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu atau teman-teman melalui laman tersebut? Pertama, mau iseng-iseng ngitung simulasi angsuran bisa di situ. Masukin berapa limitnya, berapa tenornya, nanti di situ kita bisa hitung berapa kurang lebih angsuran per bulannya. Terus yang kedua gitu, kalau misalnya ingin cari-cari mobil, di situ juga bisa nyari-nyari mobil di situ. Jadi ada banyak pilihan mobil yang teman-teman bisa dapatkan di situ dari berbagai macam merek ya, baik merek Jepang, merek Eropa gitu ya. Teman-teman bisa lihat di situ.
baik itu mobil baru maupun mobil bekas bisa dilihat di situ. Jadi di situ bukan cuma foto, bisa dilihat secara 360 derajat. Jadi seolah-olah teman-teman lagi lihat di showroom benar-benar gitu ya. Jadi sebelum datang ke showroom mungkin bisa lihat di situ dulu untuk melihat pilihan-pilihannya. Bahkan di dalam laman tersebut ini kita udah kerjasama dengan teman-teman dari Move Syariah. Di situ juga ada dealer-dealernya, dealer-dealer yang bisa dikunjungi oleh teman-teman apabila udah selesai ya ngelihat di laman tersebut, lihat mobil, oh sekarang aku mau ngunjungin dealernya gitu. Nah dealer yang kerjasamanya juga ada di list tersebut. Jadi ini kita bikin customer experience-nya sedemikian rupa sehingga buat nasabah sebelum datang ke dealer bisa ngunjungin dulu ya, bisa ngunjungin dulu laman kita ini gitu. Wah, menarik banget ya Pak Wawan ya. Memang di era digitalisasi ini tentu perlu mendukung juga ya Pak ya. Tadi gampang banget, langsung scan barcode bisa, langsung diakses melalui website bsioto.move.co.id juga bisa. Jadi ditunggu apa lagi nih Bapak Ibu, udah gampang banget nih aksesnya. Itu salah satu kemudahan yang ditawarkan juga pastinya ya. Nah Pak Ruli, saya penasaran nih Pak. Emang apa sih Pak yang spesial dari event BSI Auto Show kali ini nih Pak, kalau dibandingkan dengan event dari Move sebelumnya, khususnya event-event online-nya nih Pak? Oke, makasih Mbak Indah. Pertama ya, yang spesialnya udah jelas pasti, ini syariah, pembiayaan syariah. Tadi Mbak Diandra juga cerita ya, kalau saya ngambil pembiayaan ya pembiayaan syariah. Dengan doanya apa? Lebih berkah ya Mbak Indah ya? Nah gitu. Nah kemudian apa yang spesial lagi ya, di sini tadi saya udah sampaikan juga, ini hibrid ya, ada online, ada offline ya. Kalau kita melihat online-nya bagaimana, tadi Pak Wawan sempat sampaikan juga, kita punya platform digital ya, bahkan mungkin bisa dengan scan barcode sudah masuk ke laman digital tersebut, masuk ke bsioto.move.co.id. Nah ini sudah kita mulai dari 15 sampai 28 November 2021. Mobilnya lengkap, mobil baru, mobil bekas, dilihat fitur 360 derajatnya, bahkan permintaan test drive ke lokasi kantor atau rumahnya. Jadi nanti mungkin tadi Pak Wan sampaikan ke dealer, kalau malas ya udah tinggal kasih tahu aja, itu bisa dilakukan test drive di tempat, di lokasi, langsung nyoba gitu. Kemudian yang kedua ya, di sini website ini juga sudah dilengkapi dengan fitur yang semakin memudahkan nasabah ya. Satu, merek kendaraannya, mobil dan motor baru juga sangat beragam. Kemudian stok kendaraan bekas ya, karena kami juga Mandiri Utama Finance ya. Ini bekerja sama dengan dealer mobil baru dan motor baru, dan juga showroom mobil bekas dan motor bekas. Jadi lengkap, apapun ada. Ya, jadi nggak usah hanya beli mobil baru atau motor baru, bekas pun bisa, karena bekas juga tetap menarik kan gitu. Karena kami juga jaga kualitasnya. Kemudian yang ketiga itu adalah simulasi angsuran yang lebih lengkap ya. Tadi Pak Wan udah cerita juga, saya mau beli mobil baru atau mobil bekas, berapa sih nominalnya? Dihitung-hitung udah terlihat nanti marginnya berapa, spesialnya berapa ya. Kemudian juga cicilannya berapa per bulan, itu sudah ada, sudah lengkap di situ. Kemudian juga tadi ya, virtual showroom ya, ini memudahkan juga karena kadang-kadang juga kita melihat mau datang saat ini tuh Mbak Indah di jalan udah mulai macet. Nah gitu kan, apalagi kalau misalnya kaum milenial kayaknya semuanya selesai di handphone, ini selesai di handphone juga. Kemudian yang penting lagi ini ada fasilitas trade-in, jadi jangan takut, wah saya sudah punya mobil saat ini yang saya pakai atau motor yang saat ini saya pakai, tapi saya tertarik nih mobil baru atau mobil bekas, ya udah manfaatkan Move Syariah dan BSI Auto Show ini untuk bisa trade-in juga, ya menukar kendaraan lamanya. Jangan khawatir, harganya kita jaga sebaik mungkin yang kita bisa offering ke nasabah. Kemudian juga di sini yang penting lagi kita ada event offline-nya, yaitu event offline gathering. Saya rasa nasabah yang di Jabodetabek akan diundang oleh BSI ya ke acaranya gathering event yang diselenggarakan di tanggal 15 sampai 21 November. Ini kenapa? Makin menguatkan, ini udah gathering dulu, makan-makan, test drive mobilnya di lokasi. Ngobrol-ngobrol dengan tim BSI dan Move Syariah ya. Bagaimana, bahkan mungkin nanti Pak Wan juga menjanjikan ada indikatif limit buat nasabah BSI. Kemudian juga ada offline di Gandaria City. Nah, Gandaria City kenapa ada acara offline-nya juga? Karena seperti biasa kayaknya kita kangen dengan acara-acara yang ada di mall. Nah, kita ngadain juga, mobilnya kita tampilkan yang baru-baru ya.
event yang menarik, nanti mungkin ada acara hiburan juga. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh nasabah BSI ya. Nasabah BSI seluruh Indonesia bisa manfaatkan yang online ya. Nasabah yang di Jakarta atau mungkin yang di luar Jakarta mau sekalian main ke Jakarta, coba dicatat aja eventnya ya, tanggalnya, tanggal berapa dan datangi ke acara tersebut kan gitu. Kemudian juga di sini kita bisa melihat unit display kendaraan terbaru dari berbagai merek ternama ya. Namun juga di setiap event kita baik yang di gathering nasabah maupun yang di Gandaria City itu sudah tersedia fasilitas test drive di lokasi. Kalau misalnya malas juga, ya udah panggil aja deh ke lokasi kantornya. Seluruh Indonesia kita siapkan fasilitas test drive di kantor atau di rumahnya. Nah gitu. Itulah yang spesial dari BSI Auto Show kali ini, Mbak Indah. Wah, ini sih spesial banget Pak. Saya tuh dalam hati langsung, wow, oh masih ada, oh ada lagi, oh banyak ya. Ini saya juga jadi excited banget nih Pak ya. Udah acaranya tersedia secara online, ada offline-nya juga. Berbagai merek kendaraan, mulai dari mobil baru sampai mobil bekas. Ada fasilitas trade-in. Bahkan kita bisa test drive langsung nih ya Pak ya. Wah luar biasa, ini sih spesial banget nih Pak ya. Pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya ya Pak ya. Oke, saya aja segini tertariknya ini, saya penasaran nih sama Mbak Diandra. Mbak Diandra, apa nih kira-kira tanggapannya Mbak Diandra terhadap BSI Auto Show 2021? Pengen beli kendaraan lagi nggak Mbak? Ayo. Sebelum berangkat ke sini udah sama suami udah janjian insya Allah mau ke Gandaria City. Begitu tahu ada offline-nya. Penasaran banget sama bagaimana pembiayaan di sana gitu ya. Bahkan tadi saya juga baru tahu dari Pak Wawan lebih detail lagi soal akad pembiayaan syariah untuk otomotif. Bahwa mobil itu ini yang menjadi pertanyaan juga Pak Wawan dari teman-teman netizen sebelum saya berangkat ke sini, banyak yang DM bahwa mobilnya itu gimana sih bisa syariah gitu. Jadi ternyata mobilnya itu dibeli dulu sama dealer ya Pak ya. Terus baru kita transaksi gitu dengan menaikkan margin dulu. Jadi intinya ini bukan cuma buat teman-teman yang sudah hijrah ya, yang muslim aja, tapi juga yang non muslim yang pengen pembiayaan yang pasti, yang nggak ada additional charge lagi gitu ya Pak Wawan. Iya gitu. Jadi kalau ditanya tertarik atau enggak, sangat tertarik, apalagi pengen lihat dan test drive langsung mobilnya di Gandaria City. Jadi sampai jumpa teman-teman nanti di Gandaria City sama saya dan Mas Dito. Mantap, sampai jumpa nih katanya Bapak Ibu nanti di Gandaria City ya. Nah untuk Bapak Ibu nih yang sekarang sedang menyaksikan live session, pasti kan mungkin udah penasaran nih, pengen nanya-nanya nih kepada 3 narasumber kita yang hebat luar biasa kali ini. Boleh banget untuk pertanyaannya bisa dicantumkan dulu di kolom chat, nanti akan dijawab pada sesi Q&A ya. Jadi sabar dulu, tahan dulu karena nanti akan dijawab kok pertanyaan Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjut lagi nih untuk Pak Ruli. Kalau tadi ya Pak, kita udah bahas tentang ada apa sih yang spesial nih di BSI Auto Show 2021 ini. Nah kalau gitu penawaran yang spesial seperti apa juga sih Pak yang bisa diberikan pada event BSI Auto Show 2021 ini untuk seluruh nasabah BSI Pak? Oke, sangat menarik Mbak Indah ya. 1, marginnya setara mulai dari 2,75% untuk mobil baru. Ya, kemudian yang kedua, angsuran ringan mobil baru mulai dari 2 juta. Jadi 2 juta bisa bawa mobilnya ke rumah. Gitu kan. Kemudian angsuran motor baru mulai dari 30 ribuan per hari. Nah, itu biar lebih kentara lagi dengan 30 ribu ya. Saya udah punya motor baru nih kan gitu. Kemudian bonus asuransi TJH dan personal accident sampai dengan 25 juta rupiah untuk mobil dan 2,5 juta untuk motor. Dan ini ada satu penawaran menarik selama event lagi ya. Di sini ada bonus e-wallet 500.000 untuk yang ngambil mobil. Gitu Mbak Indah. Waduh, ini kalau ibarat martabak nih Pak, spesial pakai telurnya udah nggak tahu berapa nih ya Pak ya. Banyak banget penawaran menariknya ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara nih Pak soal terkait dengan penawaran menarik, promo-promo spesial. Aduh, tuh kan saya saking excitednya nih sampai nggak sabar nih mau nanya selanjutnya sama Pak Wawan Pak. Gimana Pak kira-kira BSI Auto Show ini dapat menjadi solusi nih Pak untuk pembiayaan otomotif bagi para nasabah? Karena kayaknya ini yang paling penting nih Pak, yang perlu diketahui sama nasabah semua Pak. Oke, makasih Mbak Indah. Tadi saya rasa Mbak Diandra juga udah cerita ya. Salah satu dasar pemilihan untuk menentukan pemilihan pembiayaan melalui bank atau multifinance itu apa. Yang kita bisa tawarkan gitu ya dari BSI. Yang pertama dari salah satunya adalah dari syarat dokumen ya. Syarat dokumen yang
kita minta dari nasabah sangat-sangat sederhana, sangat-sangat mudah gitu ya. Sehingga buat nasabah sendiri atau calon pembeli sendiri nggak perlu repot-repot ya. Kita cukup minta dari pertama dari KTP gitu ya. Lalu yang kedua dari data penghasilan. Apalagi kalau ini nasabahnya nasabah BSI ya, sudah payroll kita, rasanya sih nggak perlu lagi tuh data penghasilan karena udah tercermin di rekening, jadi bisa langsung diproses. Lalu yang kedua adalah transparansi dari sisi simulasi pembiayaan serta dari margin pembiayaannya juga ringan. Tadi Pak Ruli juga sudah cerita ya, kita bisa mulai dari 2,75% per bulan untuk mobil baru, bahkan kita bisa kasih DP sampai dengan 0%. Jadi buat teman-teman yang minat mau beli mobil tapi DP-nya belum ada, nah kita bisa fasilitasi gitu. DP-nya nggak perlu, jadi DP-nya bisa 0 dan teman-teman bisa dapatkan margin 2,75%. Jadi ini relatif ringan lah buat calon pembeli untuk bisa mendapatkan mobil lewat BSI. Terima kasih. Wah, mantep banget nih Pak ya. Selain memang tadi syaratnya mudah, transparan juga, margin pembiayaannya juga ringan ya Pak ya. Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang berbagai macam fasilitas, kemudahan, dan juga akses yang bisa diberikan kepada Bapak Ibu semua dalam BSI Auto Show 2021 ini, saya penasaran sebenarnya apa sih harapan dari Pak Ruli dan juga Pak Wawan nih terhadap acara BSI Auto Show ini? Boleh mungkin Pak dari Pak Ruli duluan, apa nih Pak harapannya Pak? Siap Mbak Indah ya, jadi ini adalah kolaborasi perusahaan besar di Indonesia ya. BSI itu adalah bank syariah terbesar di Indonesia ya. Kemudian Mandiri Utama Finance juga adalah perusahaan multi finance yang sudah memiliki izin syariah dari OJK dan memiliki angka booking besar juga di Indonesia ya. Nah ini mudah-mudahan dua perusahaan besar berkolaborasi ini akan memberikan solusi pembiayaan kendaraan bagi nasabah BSI. Tadi Pak Wan cerita nasabah BSI sangat besar ya, 15 juta nasabah di seluruh Indonesia. Ini mudah-mudahan ini akan menjadi solusi. Jadi kalau saya mau nyari mobil, ya udah cukup ke BSI Auto aja kan gitu. Dan tentu saja masyarakat Indonesia juga yang mungkin belum jadi nasabah atau belum menjadi kliennya dari Mandiri Utama Finance bisa memanfaatkan BSI Auto Show ini karena memiliki juga akad pembiayaan syariah. Kemudian yang kedua ya, ini bisa memberikan fasilitas dan kemudahan akses bagi nasabah BSI dan masyarakat Indonesia untuk memiliki kendaraan impiannya melalui platform digital yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja melalui smartphone. Ya, jadi ini milenial banget lah, dengan handphone udah beres kan gitu. Kemudian yang keempat adalah semakin banyak masyarakat Indonesia yang teredukasi mengenai pembiayaan syariah yang penuh berkah dan bebas biaya. Nah ini tadi Mbak Diandra udah ceritakan lagi, kalau saya milih ya udah saya milih pembiayaan syariah. Ini kita solusinya. Itu Mbak Indah, mudah-mudahan menjawab Mbak Indah. Oke Pak Ruli, terima kasih. Jadi memang karena tujuannya untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia terhadap berbagai kemudahan dan aksesnya, jadi harapannya memang segala macam fasilitasnya bisa termanfaatkan dengan baik nih ya Pak ya, oleh Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Nah kalau tadi Pak Ruli sudah menyampaikan harapannya, kalau dari Pak Wawan, kira-kira harapan dari BSI terkait event BSI Auto Show ini apa nih Pak terhadap nasabah BSI? Yang pertama ya, kita di industri perbankan syariah ini kan ada dua isu utama yang lagi kita hadapi. Yang pertama dari sisi literasi keuangan syariah, yang kedua dari sisi inklusi keuangan syariah. Jadi saya ingat sekali pada waktu peresmian Bank Syariah Indonesia di 1 Februari yang lalu, Presiden kita ya Pak Jokowi kan sempat menyampaikan bahwa perbankan syariah ini seperti raksasa yang sedang tidur gitu. Jadi miris buat negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, justru perbankan syariahnya nggak berkembang. Nah, ini jadi tanggung jawab buat Bank Syariah Indonesia. Bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan literasi keuangan syariah maupun inklusi keuangan syariah di Indonesia. Nah, event ini kita manfaatkan, tujuannya untuk, salah satunya adalah tujuannya untuk itu, meningkatkan literasi keuangan syariah. Jadi masyarakat bisa tahu bahwa di BSI ini, oh ada tuh ternyata pembiayaan untuk otomotif, untuk mobil, untuk motor. Jadi buat masyarakat yang tadinya masih bertanya-tanya apakah ada lembaga keuangan syariah seperti multi finance atau bank yang bisa melayani pembiayaan syariah untuk otomotif, sekarang ada ya. Di BSI ada,
di Move ada, kita udah kerja sama-sama, jadi nggak usah ragu lagi ya. Untuk teman-teman yang mau ngajukan untuk membeli mobil lewat pembiayaan syariah, bisa mengunjungi cabang kami di BSI, bisa mengunjungi cabang yang ada di Move, atau juga bisa mengunjungi laman kami di tadi bsi.oto.move.co.id. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Mbak Indah, ini banyak masyarakat yang menyematkan tuh stigma di bank syariah tuh, bank syariah tuh mahal gitu ya. Bank syariah tuh pokoknya kalau memang syar'i sih, tapi pricingnya mahal. Nah, makanya kita keluarkan pricing 2,75% ini untuk menepis anggapan masyarakat bahwa bank syariah itu mahal. Enggak, bank syariah itu murah kok gitu. Jadi kalau kita bertransaksi atau mengambil pembiayaan lewat bank syariah atau lewat Move Syariah gitu ya, teman-teman bukan cuma dapat dari sisi berkahnya, tapi juga dapat dari sisi murahnya. Jadi angsurannya juga ringan gitu. Nah, yang lainnya tadi juga sempat saya sampaikan dari sisi syarat dan dokumennya juga ringan. Kita nggak kalah dengan bank konven, kita nggak kalah dengan multi finance konven. Dari sisi syarat dokumennya pun kita juga relatif mudah, demikian juga dari sisi fitur-fiturnya. Oke, wah ini saya sampai speechless nih Pak ya, tadi mendengar terkait dengan edukasi terhadap literasi keuangan syariah nih. Pak Wawan pengen supaya Bapak Ibu semua di rumah nih dapat edukasi baru bahwa sebenarnya pembiayaan melalui bank syariah itu sama sekali nggak mahal, betul ya Pak ya? Nah, dan ini pasti bisa jadi salah satu opsi yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu semua di rumah untuk melakukan pembiayaan syariah. Wah, nah kira-kira nih saya mau balik lagi sebentar nih ke Mbak Diandra. Tadi kan Mbak Diandra sempat menyampaikan harapannya gitu ya terhadap pemilihan dari pembiayaan syariah seperti apa sih yang jadi pertimbangannya Mbak Diandra. Kalau habis dengar jawaban dari Pak Ruli dan Pak Wawan nih, kira-kira memenuhi harapan dan ekspektasinya nggak sih Mbak? Wah, sangat. Sangat ya. Jadi makin pengen dong ke acara BSI Auto Show. Betul banget. Sebelum kesini mungkin saya masih ada beberapa pertanyaan gitu ya. Tapi itu semua terjawab dengan Pak Ruli dan Pak Wawan, penjelasannya sangat detail sekali. Bahkan ya saya yakin ini memang benar-benar halal gitu. Karena itu yang dicari sama orang yang udah hijrah gitu ya. Apalagi yang sudah sebagai nasabah BSI gitu, syariah. Terus tentunya juga saya to be honest, jujur saya bangga dengan Bank Syariah Indonesia. Karena sebagai pelaku otomotif, wah kok BSI bisa gitu bikin BSI Auto Show gitu, yang event yang diadakan di sebuah mall yang ternama juga di Jakarta, di Gandaria City gitu. Saya turut bangga gitu sebagai seorang muslim, dan tentunya insya Allah akan support juga terus BSI dan terutama BSI Auto Show-nya gitu. Wah, turut berbangga juga pastinya ya. Selain Mbak Diandra, saya dan juga Bapak Ibu sekalian ini pasti turut berbangga juga karena adanya event BSI Auto Show 2021 ini. Kolaborasi yang luar biasa baik, luar biasa keren, luar biasa hebat. Terima kasih kepada Pak Ruli, Pak Wawan, dan juga Mbak Diandra atas chit-chat yang luar biasa nih Pak, Mbak. Terima kasih Mbak Indah. Sama-sama, semoga acara BSI Auto Show 2021 berjalan lancar. Amin. Bisa memberikan fasilitas sesuai dengan harapan yang tadi sudah disebutkan, dan pastinya bisa memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu semua yang ingin melakukan pembiayaan syariah. Nah, tadi sudah disebutkan nih ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan berbagai highlight yang sempat dibahas oleh Pak Ruli dan juga Pak Wawan terhadap rangkaian event apa sih yang akan berlangsung serta promo apa aja sih yang ada dalam kegiatan BSI Auto Show 2021 ini. Nah, saya ulangi lagi ya, sedikit lagi terkait dengan event yang akan berlangsung. BSI Auto Show 2021 berlangsung mulai dari 15 November kemarin sampai 28 November mendatang. Dan bisa juga diakses melalui website bsiauto.move.co.id. Selain itu, event BSI Auto Show ini juga hadir secara offline melalui gathering event yang diselenggarakan khusus untuk nasabah di area Jabodetabek tanggal 15 sampai 21 November 2021. Serta diselenggarakan juga exhibition offline event di Gandaria City Mall pada tanggal 22 sampai 28 November 2021. Dicatat dan jangan lupa ya untuk Bapak Ibu sekalian datang nih ke acaranya. Untuk lebih lengkapnya juga tadi sudah dijelaskan terkait dengan promo-promo yang berlangsung.
Nah, kali ini Indah juga mau nge-highlight promo apa aja sih tadi yang sudah sempat disebutkan oleh Pak Ruli terkait dengan yang pertama nih Bapak Ibu, margin setara mulai dari 2,75% untuk mobil baru, luar biasa. Lalu yang kedua, angsuran ringan mobil mulai dari 2 jutaan aja. Kalau tadi kata Pak Ruli, oke dengan 2 juta kita udah bisa dapat mobil nih ya kan. Dan yang ketiga, angsuran motor baru mulai dari 30 ribuan per hari. Ya ampun, ini sih kayak kita sisihin dikit deh uang jajan ngopi, uang jajan kita terhadap snack-snack kita, itu disingkirin dikit nih, disimpan dikit udah bisa dapat mobil nih. Nah, nggak lupa juga ada bonus asuransi TJH dan personal accident sampai dengan 25 juta untuk mobil dan 2,5 juta untuk motor. Dan yang terakhir ada bonus e-wallet sebesar 500.000 untuk pembiayaan mobil. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini.